Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi ingin menjelaskan agama yang dianut di sebuah negara. Agama negara juga disebut agama resmi, merupakan agama yang berstatus resmi sebagai identitas dan falsafah utama di suatu negara. Umumnya agama-agama ini memiliki lebih banyak hak dan lebih sedikit pembatasan di negara tersebut dibanding dengan agama lain yang ada. Dunia Kristen di Eropa dan di Amerika Serikat ini kebanyakan sudah tidak memiliki agama resmi. Meskipun mayoritas beragama Katolik, Ortodoks, atau Protestan, banyak negara dengan agama resmi akan membahayakan kebebasan beribadah agama lain. Di dunia Barat, hampir semua agama dihapus dari hukum negara dan kehidupan sebelumnya. Kenyataannya masalah itu sekarang tidak ada, seperti di Inggris atau Anglikan atau Skandinavia atau Lutheran, yang dalam praktiknya agama negara tidak ada dalam undang-undang. Negara-negara yang meresmikan Kristen sebagai agama negara adalah Andorra, Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Malta, Monaco, Paraguay, dan lain sebagainya. Dunia Islam, di kebanyakan negara yang penduduknya mayoritas Islam, Islam adalah agama resmi negara. Pengecualian adalah Turki, yang sekularismenya kuat hingga agama dilarang masuk ranah politik. Meskipun Islam diakui agama resmi di negara-negara tersebut, kenyataannya hanya menyentuh aspek rohania atau spiritual, sementara hukum bernegara hanya diambil sebagian. Negara-negara yang meresmikan Islam sebagai agama negara seperti Afghanistan, Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Irak, Iran, Kuwait, Malaysia, Mesir, Pakistan, Palestina, Qatar, Somalia, Somaliland, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Negara-negara yang meresmikan Buddha sebagai agama negara yaitu Bhutan, Kamboja, Laos, Myanmar, Sri Lanka, Thailand. Apa itu wilayah? Adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan pada masa lampau. Sering kali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Berdirinya sebuah negara adalah adanya penduduk. Penduduk merupakan orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan dari suatu negara disebut sebagai warga negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara mempunyai hubungan ikatan dengan negara. Selain itu, warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara. Batas wilayah pada sebuah negara yaitu satu, batas wilayah daratan. Yang pertama, batas alamiah yang dimana merupakan batas dari sebuah negara dengan negara lainnya yang terbentuk secara ilmiah. Yang kedua, batas buatan adalah sebuah bentuk dari batas negara yang dengan negara lainnya yang dibuat oleh manusia seperti adanya pagar atau pos penjagaan. Yang ketiga, batas geografis yang dimana adalah batas negara yang menggunakan garis lintang dan garis bujur. Yang kedua, batas wilayah lautan. Batas wilayah lautan yaitu satu, res medius yang dimana adalah laut yang tidak ada pemilik dan dapat dilakukan pengambilan dari masing-masing negara. Yang kedua, res communis adalah laut merupakan milik bersama dari masyarakat dunia yang dimana akan dapat diambil maupun dimiliki oleh masing-masing negara. Pembahasan batas negara adalah sebuah bagian akhir wilayah yang dimiliki oleh sebuah negara yang telah ada dan berdaulat di mata hukum dan masyarakat dunia. Sekian, terima kasih. Sifat hakikat negara merupakan sifat pokok yang ada pada negara. Sifat-sifat tersebut adalah hubungan dengan tujuan negara dan status sosial yang berkembang dalam negara. Menurut Prof. Mikron Budianjo, pada umumnya sifat hakikat negara meliputi hal berikut: sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua.